Rombongan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi Hasan Basri, dilempari botol saat berjalan kaki pulang dari Hotel Sandika Diandra Medan usai debat Pilgub putaran kedua pada Rabu malam. Lemparan botol tersebut mengenai wajah Edi. Purnawirawan TNI tersebut mengaku terkena lemparan botol saat hendak meninggalkan arena debat. Ia pun menyayangkan kejadian tersebut. Menurut Edi, tindakan pelemparan itu sangat berlebihan. Untuk mengantisipasi terulangnya insiden serupa, Edi menilai demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Dia berharap agar proses demokrasi seperti pelaksanaan debat lebih mengedepankan program, bukan saling mencemooh. Sementara itu, pada Jumat 8 November, puluhan relawan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri mendatangi Polda Sumut guna meminta pelaku pelemparan botol ke Edi segera ditangkap. Ada sekitar 50 orang relawan yang datang. Diketahui aksi saling lempar botol kemasan terjadi usai debat putaran kedua. Saat itu kedua pendukung pasangan calon telah menunggu di depan hotel. Ketika Edi Rahmayadi dan rombongan hendak berjalan menuju mobil meninggalkan lokasi debat, para pendukung mulai terlibat saling ejek hingga melemparkan botol kemasan. Terlihat massa berbaju putih dengan gambar pasangan rivalnya, Bobi dan Surya, mencoba mendekati Edi dan para pendukung yang hendak meninggalkan hotel. Saling berteriak, mereka juga melempari botol kemasan ke arah Edi dan rombongan tim pemenangan paslon nomor urut 2. Melihat hal tersebut, pendukung Edi berusaha mengejar pendukung Bobi. Aparat kepolisian yang berada di lokasi mencoba menenangkan kedua kubu. Edi kemudian dikawal petugas menuju mobilnya. Merespon insiden ini, tim hukum pasangan calon Edi dan Hasan membuat aduan masyarakat ke Polda Sumut pada Kamis 7 November kemarin. Bergerak mencari keadilannya kalau Bapak Kapolda 3 kali 24 jam pasca konversi ini tidak bisa menangkap pelaku pelemparan terhadap pasangan calon Edi Rahmayadi. Ingat Pak ya, beliau ini Letnan Jenderal ya. Jadi kalau hal seperti ini terjadi, bisa marah itu semua nanti anak-anak purnawirawan ABRI. Karena perilaku ini sebenarnya perilaku yang tidak dibenarkan. Dan pengamanan ini harus kita sampaikan. Berulang kali saya sampaikan di peristiwa itu. Tolong pengamanan yang melekat kepada pasangan calon nih. Ternyata pada malam itu mereka sedikit abai sehingga terjadilah peristiwa ini. Oleh karena itu 3 kali 24 jam apabila Bapak Kapolda, kita surat layangan keras akan kita masukkan siang ini kepada Kapolda untuk menangkap. Jelas ini pelakunya Bobby Lovers. Cari dan tangkap pelakunya. Dan minta keterangan siapa yang bertanggung jawab Bobby Lovers yang hadir di kesempatan pada hari itu. Itu satu. Yang kedua, apabila tidak ditindaklanjuti, maka minta Kapolri copot ini Kapolda. Copot ini Kapolda. Jangan ada lagi di Sumatera Utara seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana mengamankan Sumatera Utara. Dia tidak bisa kasih kepada PJ-PJ-nya, sementara peristiwa ini semakin hari semakin meruncing. Kenapa? Peristiwa debat itu sendiri sebenarnya sudah dimulai mereka dengan situasi memang mau bentrok. Kenapa dia katakan marah-marah Pak Edi tukang penakut apa segala sesuatu. Sebenarnya kita nggak mau menghadapi itu. Karena itu teriakan-teriakan yang sebenarnya tidak bobotnya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan paslon 01 itu di dalam debat di awal saja sudah menyerang paslon 02. Dia berharap emosional seorang Edi Rahmayadi itu muncul. Tapi alhamdulillah Pak Edi Rahmayadi adalah ayah untuk negeri ini. Dia menyikapi itu secara baik dan santai saja. Jadi peristiwa ini jadi catatan penting. Kejadian ini jangan dilupakan. 3 kali 24 jam pasca semalam itu harus ditangkap pelakunya dan diumumkan kepada publik supaya publik tahu. Kalau tidak, mohon maaf, jutaan relawan Edi Hasan akan bergerak dengan caranya sendiri untuk mencari keadilan dari peristiwa ini. Terima kasih. Bang, kemudian yang kedua, Bang. Pada saat polisi tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, maka yang muncul adalah kemarahan. Ingat Bang ya. Walaupun tadi malam itu kami tidak mengkonsentrasikan massa yang banyak, karena kami pikir debat itu di dalam. Makanya kami bikin nobar di 39 dan di Raden Saleh. Kalau tidak, kalau tahu kejadian gini, saya pikir ratusan ribu kita akan hadirkan. Dan ingat, debat terakhir ratusan ribu relawan Edi Hasan akan mengawal Edi Hasan. Dan ingat, apa yang ada di situ Bobby Lovers, apa yang ada influencer yang sebelumnya
menghina itu semua akan menjadi sasaran amuk dari masa Edi Hasan nantinya. Ini yang kita takutkan, tidak mau. Ini kita tidak mau. Tapi kalau memang tidak ada tindakan 3 kali 24 jam pasca kita konferensi pers ini, maka jangan salahkan. Ya, jangan salahkan relawan itu bergerak dengan cara dia. Jangan salahkan. Ya, jadi pilkada damai yang diharapkan, yang katanya tagline mereka tuh riang gembira, senang-senang saja, akhirnya mencederai. Dan kita nggak melakukan itu. Kita tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi kita harapkan, Bapak Kapolda, ingat Bapak Kapolda, Anda punya tanggung jawab besar mengamankan pasangan calon ini. Anda kasih PPIP pun tidak berguna untuk kami. Ya, untuk kami. Kenapa? Berhasil mereka melempar muka daripada Bapak Edi Rahmayadi tadi malam. Dan ini sesuatu kejadian yang tidak bisa kita maafkan. Tangkap pelakunya atau kami yang akan menangkapnya. Terima kasih. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, ingin mencabut laporan polisi terkait insiden pelemparan batu terhadap mobilnya pada Rabu malam. Pencabutan itu dilakukan sehari setelah tim pemenangan Bobi melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Suami kahiyang tersebut mengaku mengambil tindakan tersebut agar suasana pilkada tetap damai. Ditemui pada hari Jumat 8 November, dia juga berharap kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi. Bobi juga menambahkan gesekan antar pendukung di area debat maupun di luar debat merupakan hal yang biasa, terutama saat pendukungnya dan pendukung pesaing Edi Rahmayadi bertemu. Dia mengimbau agar Pilkada Sumut dimaknai sebagai momen memilih pemimpin dengan cara yang sejuk. Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Bobi dan Surya, Hinca Panjaitan, membenarkan peristiwa pelemparan tersebut. Hinca mengatakan mobil Bobi terkena lemparan saat hendak pulang usai debat putaran kedua. Meski saat itu sejumlah petugas kepolisian ada di lokasi, mereka berpandangan bahwa debat calon gubernur adalah proses dari pesta demokrasi yang semestinya berlangsung dengan tertib. Anggota DPR RI itu berharap dengan adanya laporan ke polisi, penyelenggara debat ketiga bisa lebih kondusif. Mobil Bobi diduga dilempar menggunakan batu. Berdasarkan video yang beredar, terlihat mobil hitam yang ditumpangi Bobi meninggalkan Hotel Santika Medan. Di depan mobilnya terlihat mobil patwal polisi, sedangkan di belakang masih ada satu mobil lainnya. Lalu saat hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mobil Bobi diduga dilempari oleh sekelompok orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.